Selamat pagi. Jadi saya pulang ke Bangka ini sudah 8 tahun setengah. Jadi tepatnya waktu itu tanggal 31 Desember 2014. Jadi saya mulai kerja 5 Januari 2020. 5 Januari 2015. 8 tahun setengah kerja di Bangka. Gonjang-ganjing ekonomi di Bangka. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Jadi saya golongan orang termiskin di bawah kemiskinan untuk tinggal di Bangka. Jadi saya mau survei 8 tahun setengah saya kerja. 4 tahun saya ada di seluruh Bangka. Jadi kenalan cukup banyak, mungkin kurang lebih 10 ribuan ya, selama 8 tahun setengah. Jadi saya survei perkiraan orang terkaya di Bangka 10%, kelas atas maksudnya. Jadi yang kelas menengah 20%, 20% kelas menengah bawah. Berarti sudah 50%. 30% orang yang miskin. 20% orang di bawah kemiskinan, termasuk saya. Saya bukan merendahkan diri ya. Ini bukti saya kerja. Karena 10 bulan masuk, sudah 11 bulan terakhir ini ekonomi sangat turun drastis di Bangka. Itu penyebab saya jadi di bawah kemiskinan. Jadi kerja sudah gonjang-ganjing ya, 11 bulan ini saya nggak tahu lah, sudah banting tulang. Rasanya sudah malas kerja ya. Kerja itu hanya mengeluarkan uang setiap hari. Jadi saya nggak tahu apa saya mau jadi apa ya. Jadi saya sekarang ini lagi ngejar YouTuber. Kurang 8 subscribe lagi jadi YouTuber. Setiap hari saya berusaha mendapatkan subscribe, supaya tontonan ini ditonton oleh orang Bangka Belitung ya. Saya sudah kasih informasi tentang keadaan ekonomi dan keadaan orang yang hidup di Bangka. Memang saya belum pernah ke Belitung, tapi perkiraan saya seperti tadi ya. Boleh disurvei oleh pemerintah kembali keadaan orang yang di Bangka Belitung ya. Kalau di Bangka saya surveinya seperti itu ya. Jadi yang orang termasuk masih hidup senang itu cuma prediksi saya tadi 50%. Jadi 50%-nya itu masih golongan orang miskin dan di bawah kemiskinan. Anda bayangkan begitu banyak kekayaan di Bangka Belitung ini, mengalahkan di seluruh Indonesia tentang kekayaannya, baik pariwisata, ekonomi maupun kekayaan yang lain ya. Tapi kenapa rakyat Indonesia, rakyat Bangka Belitung masih banyak yang miskin? Ya penyebabnya itu saya bilang berkali-kali, harga timah itu tidak boleh turun dari 300.000. Harga sawit itu harus 3.000, tidak boleh di bawah itu. Kalau harga sudah sebegitu, baru masyarakat Bangka Belitung baru makmur ya. Karena ya timah memang sekarang sudah, saya dengar kemarin infonya 200 sampai 250.000. Tapi sawitnya 1.600. Jadi saya sempat ngobrol bersama teman ya, teman yang
pengusaha sawit yang tahu keadaan sedikit banyak tentang Bangka. Saya berkomunikasi kurang lebih setengah jam lebih, hampir 1 jam. Banyak cerita dia dan saya banyak mendapatkan informasi dari dia. Biaya hidup di Bangka ini sangat tinggi inflasinya. Jadi yang calon gubernur 2024, calon presiden 2024 harus pintar ekonomi. Anda harus tahu dengan hal itu untuk di Bangka. Ya. Di Bangka ini tidak mudah, ya. Bagi orang yang tidak pintar ekonomi jangan mencalonkan gubernur. Percuma ya. Saya rasa tidak mungkin dipilih ya. Orang yang pintar ekonomi yang dipilih itu yang pertama. Kedua, dia pintar infrastruktur, pengembangan jalan, ya. Selain ekonomi bergerak, baik petani, nelayan maupun pedagang itu membutuhkan jalan yang bagus. Ketiga itu adalah tata kota. Tata kotanya apa? Sepanjang jalan itu harus ada got, harus lebar, harus ada lampu malam. Itu tata kota ya, dan dihiasi dengan bunga-bunga yang tidak menghalang atau membahayakan jalan. Itu yang keduanya. Jadi yang ketiganya memang pengembangan wisata. Selain orang sudah capek kerja ya, orang sudah capek kerja otomatis mau hiburan. Jadi hiburan itu kembangkanlah wisata ya. Itu kekuatan yang nomor 3 untuk di Bangka. Keempat, kekuatannya makanan harus diperhatikan, didukung ya. Makanan khas Bangka sangat banyak dan nomor 1 mungkin di Indonesia ya. Tentang kelezatannya dan keenakannya ya. Sampai kalangan artis pun sangat hobi makanan khas Bangka ya, terutama martabak, duren dan makanan ringan. Semua itu disukai oleh banyak orang. Jadi itu yang ketiga ya. Dan keempatnya adalah kalau pertama tadi itu adalah ekonomi, kedua infrastruktur, ketiga wisata, keempat makanan, kelima yang saya lihat butuh dikembangkan oleh pemerintah. Memang kalau sarang burung walet itu sudah luar biasa ya, tapi harganya kurang naik. Bersama tambak udang, harganya juga harus tinggi. Itu potensi ekonomi buat Bangka ya. Jadi kalau dikembangkan dari 5 hal ini, sangat luar biasa Bangka mengalahkan seluruh Indonesia, bahkan mancanegara ya, karena kekayaannya luar biasa ya. 5 ini yang difokuskan oleh pemerintah sangat penting yang saya lihat ya. Itu kelemahan di Bangka. Jadi kalau 5 itu bisa dikuasain dan bisa diterapkan oleh calon gubernur 2024 atau calon presiden, boleh kita pilih ya. Saya nggak tahu siapa yang cocok. Dia harus mementingkan kepentingan masyarakat kecil yang utama, karena semua pajak itu dibayar oleh rakyat. Pemerintah hanya bisa menjalankannya ya. Kelima itu yang kelima. Keenam, anti korupsi ya, karena kalau uang habis diambil ya otomatis percuma masyarakat bayar pajak. Itu yang keenam. Ketujuh itu tentang pantai. Pantai Bangka sangat banyak, terbanyak di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya. Pantai Bangka ya. Pantai Bangka ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk penahan ombak supaya tanah daratan tidak dikikis. Itu yang keenam, penting sekali ya. Ketujuhnya ya, pedagang-pedagang yang berdagang di tengah kota itu tata kotanya harus dipindahkan untuk dagangannya supaya rapi tata kotanya ya. Kedelapan itu jalan yang sempit harus disemen kiri kanan ya supaya lebar ya. Itu yang kedelapan.
Yang ke-9-nya saya sampai 10 aja ya. 9-nya harga lada, harga karet ya. Kalau sawit tadi sudah disebut. Dan harga yang lain-lain untuk pertanian dinaikkan ya. Termasuk perikanan ya, harus dinaikkan harganya ya. Ke-10 terakhir. 10 ini yang saya lihat pemerintahan butuh 10-nya ya. Saya lihat kelihatannya sih tempat ibadah mungkin bisa dikembangkan semua agama ya. Terutama saya lihat agama yang pertama, agama Islam itu masih banyak kekurangan masjid. Terkadang mereka beribadah itu masih kurang tempat yang saya lihat ya. Kalau orang Islam yang saya lihat ya, bukan mendukung orang Islam, tapi memang benar-benar masjidnya masih banyak kurang. Jadi pemerintahan pusat atau pemerintahan provinsi butuh pembangunan masjid yang lebih banyak, karena masjidnya kekurangan dari saat ibadah sampai ibadahnya di luar saya lihat ya, karena kurang besar dan kurang banyak. Jadi tempat ibadah itu kalau mau melestarikan budaya agama ya, wisata agama ya, agama yang saya lihat yang masih langka itu agama Hindu. Kalau di daerah saya sudah 4 agama, jadi agama Hindunya belum ada, dia punya pura. Dan mungkin karena belum ada orang yang beragama Hindu ya. Nah, itu yang ke-10. Jadi saya 10 hal ini saya kasih masukan buat yang mau jadi calon gubernur, calon presiden, yang harus dikembangkan dari mulai sekarang sampai ke depan. Sekian, terima kasih, semoga Anda puas tontonnya dan ini sangat bermanfaat dan Anda perhatikan karena saya sudah meneliti semuanya dan melihat semuanya itu yang terpenting ya, khusus salah satu di Bangka ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Anda puas, Anda tekan subscribe, tekan like, tekan kasih komen dan bagikan sehingga 8 subscribe lagi saya YouTuber, dan saya siap membantu untuk memberi informasi-informasi yang bermanfaat dan informasi-informasi yang penting di saat saya tinggal di Bangka ataupun nanti saya tinggal di mana ya. Saya akan memberi informasi YouTube saya ini bermanfaat buat banyak orang. Sekian, terima kasih.